dengan acara musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Desa Muara Gula Baru tahun 2021. Pertama-tama pembukaan, marilah bersama-sama kita mengucapkan lapas basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Camat Hujan Mas atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian BP Hujan Mas Bapak Yunisman Sarjana Pertanian, yang terhormat Bapak Babin Kantipmas Bapak Brigadir Fernando, yang terhormat Ketua DPD beserta anggota, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Muara Gula Baru beserta anggota, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, rupanya ada ibu, yang terhormat Ibu Kepala SD 10 Janmas, baru keinget. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur atas ridha Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir di kantor kepala desa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang yaitu pelaksanaan Musrenbang Des Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Muara Gula Baru untuk tahun 2021. Salam dan salawat tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir pada hari ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti dan akan tetap setia menjadi pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kami banyak mengucapkan terima kasih khususnya kepada UPTD di wilayah Kecamatan Hujan Mas yang sempat hadir, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan musrenbang. Musrenbang ini sudah melalui proses, kemarin kita sudah musdes RKP
musdes dan sebagainya, dan pada hari ini kita melaksanakan musrenbang des. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin pada saatnya nanti yang sudah kami catat ini masih ada terlewatkan atau terlupakan. Jadi pada saat kita pelaksanaan musrenbang des nanti silakan diusulkan kembali dan akan kami rekap kembali, karena yang kami sampaikan nanti belum final, jadi masih bisa direvisi dan diperbaiki seandainya usul Bapak Ibu belum terakomodir di dalam yang sudah kami simpulkan di Musdes RKP kemarin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya juga kami mohon kepada Bapak Camat atau yang mewakili, kami mohon kesediaannya untuk membuka acara musrenbang des Desa Muara Baru ini secara resmi. Demikianlah sambutan dari kami sebagai pembuka. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka acara itu dari BPD, Pak. Jadi ketua BPD yang membuka, dan acara musrenbang ini pun dikoordinir oleh BPD. Jadi ya tidak menyalahi Pak, mungkin Pak Kades untuk pembukaan kita serahkan kepada Bapak BPD, gitu, Pak. Itu sekedar kata sambutan, karena kebetulan Bapak PRT Camat kita sedang sakit, saya diminta untuk menggantikan beliau menghadiri acara ini. Salam dari beliau, dan acara ini bisa berjalan tertib sesuai dengan protokol COVID. Dan semoga acara ini juga merupakan hasil partisipasi masyarakat untuk membangun desanya, Pak. Insya Allah kalau tidak ada kendala, apa yang kita usulkan ini bisa disetujui oleh dinas dan dibangunkan di 2021. Usulan 2021 ini akan disetujui di 2022, Pak. Jadi musrenbang ini nanti akan ada dua usulan. Pertama itu usulan ke dinas dan juga usulan ke desa yang mungkin akan bisa didanai melalui APBD lewat ADD dan dana desa. Besar harapan kami, Pak, agar usulan-usulan yang masuk ini diprioritaskan terdahulu, Pak. Kalau sudah diprioritaskan, kita pun yang mengusulkan ke dinas enak, gitu, Pak. Jadi memang sudah benar diprioritaskan, itu yang menjadi kepentingan. Jadi tidak usah terlalu banyak, tapi cukup yang poin paling pentingnya, Pak. Kita membangun jalan lingkar atau seperti lampu jalan di beberapa titik, semua sudah ditentukan titiknya, berapa jumlahnya. Jadi pada saat kita mengusulkan juga ke dinas, tidak susah, dan dinas juga bisa mengerti, Pak. Begitu juga ke dinas-dinas lain seperti pertanian, gitu ya. Nah, kadang terkendala kita, apa yang kita sampaikan di dinas pada saat dikonek ke desa itu tidak nyambung, Pak, karena komunitasnya itu belum ketemu. Mana yang ditambahkan masih ribut, sedangkan misalnya mengusulkan jalan, sedangkan jalannya belum dilurus apa-apa, gitu, Pak. Jadi usulan sudah naik, akhirnya sia-sia. Dan beberapa desa yang kemarin sudah disetujui oleh DUPR, ternyata pada saat ke lapangan tidak bisa digabung. Karena airnya dari mana, gitu, Pak? Akhirnya dibatalin, Pak. Kan sayang, gitu, Pak. Makanya kami minta dari kecamatan minta bantuan dari Bapak Kadus, Kades, benar-benar direncanakan dengan baik, Pak, usulannya, terus dipikirkan, kemudian diprioritaskan yang menjadi poin utama untuk kita usulkan. Itu aja, Pak Kades. Terima kasih. Dan saya kembalikan untuk pembukaannya kepada Ketua BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Muara Baru,
Bapak Camat atau yang mewakili yang sempat hadir, Bapak dari Dinas Pertanian, Pak Tanado, yang sempat hadir, terima kasih Pak atas kehadirannya. Ibu Ketua PKK, itu nggak ada Pak? Alhamdulillah alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang terhadir dalam rangka rapat musyawarah hasil musyawarah kita tempo dulu ya, tempo kemarin. Jadi ini sekedar bukanya Pak. Nah, baiklah Bapak-bapak, untuk meningkat waktu acara musyawarah hari ini dengan niat dan silakan Bu. Kami lanjut Pak ya. Marilah kita sama-sama membuka acara musyawarah hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Rabbana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rabb ya kami mengadakan hajat ya Allah yang mana pada hari ini kami mengadakan musyawarah Bangdes di Desa Bawari. Semoga apa yang kami akan laksanakan semoga akan mendapat berkah dan ridho ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan min rahmatin ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najat min an-nar wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dahulu selamat datang kepada Ibu Mulyati, Sarjana Hukum, Master Hukum, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil 1. Alhamdulillah penduduk Desa Muara Gula Baru. Dan mengucapkan terima kasih sudah berkesempatan hadir pada acara musyawarah ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, langsung saja kami akan membacakan hasil Des RKP kemarin yang telah diputuskan atau disimpulkan. Seandainya ini nanti masih kurang lengkap dan sebagainya, silakan diusulkan lagi atau tinggalkan catatan, nanti akan kami rekam. Yang pertama sekali, pembuatan jalan lingkar baru dan pengerasan. Jadi pembukaannya langsung pengerasan. Kalau tidak bisa dibuka dulu jalan yang tembus dari Dusun 2 itu ke jalan kita yang diurus itu, yang kita sepakati waktu dulu tuh. Surat hibahnya lade-lade, ladikin gale yang bakal dilewati. Seterusnya lagi pemasangan jalur pipa PDAM. Yang pertama sekali untuk yang di sebelah sana Jerempatan. Selanjutnya untuk yang pemasangan MBR yang belum sempat. Nah itu. Selanjutnya lagi pengadaan mobil ambulan, dan insya Allah kami kemarin sudah bincang dengan Bapak Bupati, katanya terakhir ini, gitu kan, mungkin dampak gale kan, bahwasannya di Kecamatan Banjarmasin 2 desa yang belum dapat, yaitu Jamas Lama dengan Muara Gula Baru, dengan pertimbangan ada kriteria tertentu, jadi kita belum. Jadi kemungkinan 2021 ini kita se-Kabupaten Muara ini akan mendapat mobil ambulan. Selanjutnya lagi pembangunan gedung perpustakaan. Jadi kami mohon nanti untuk pihak kecamatan, skala prioritas kami ada 4 tadi. Jadi pembangunan gedung perpustakaan rencananya di ex Masjid
Muhajirin. Nah, namanya lagi lalu tuh. Masjid Al-Muhajirin. Jadi sangat sayang sekali bangunan itu sekarang kondisinya memprihatinkan. Jadi kalau kita membangun menggunakan dana desa tidak bisa. ADD seperti setelah kita ketahui semua habis diserap oleh pembayaran tunjangan, honor dan sebagainya tadi. Jadi KTP fisiknya kan. Nah, situ. Selanjutnya lagi pemasangan lampu jalan. Jadi alhamdulillah kemarin itu sudah dapat 5, tapi pihak dinas perdagangannya itu dia mengutamakan yang dekat jembatan. Nah itu maksud aku tuh kan, jadi nerangi tempat yang di jembatan gerai. Jadi kita kemarin dapat 5, kalau muara gula dalam tuh dapat 8. Makanya kita 5 itu dihitungnya di depan waktu UPD. Nah, di rumah ambilnya kami. Kan 4 di luar. Kan wilayah Bapak pula. Nah, di kamu di dia. Gila kan dusun kita pula. Maksud aku keterang pula kan. Di dia kita untung boleh 5 kan. Tapi kemarin dia ke situ, mestinya terus kile. Karena lampu jalan kita itu tuh masih, tapi kalau maaf dengan ibu yang wari jangan direkam. Itu tuh masang di bilik kan, nah itu kan minta legalitas kah. Jadi alhamdulillah yang ada kile itu lah 5 legal, 4 yang nggak legal kan. Maksud aku dengan nah seperti itu. Nah jadi yang itu tadi, terus lagi pembuatan jalan setapak menuju TPU. Nah jadi yang menuju ke pemakaman kita yang di situ itu beberapa kali saya mengikuti pemakaman. Memang itu PBD tahun 2011 kalau tidak salah, Ibu Anggota Dewan. Kita dapat di situ. Sekarang ini kondisinya tuh sudah agak rusak, bukannya agak rusak, memang sudah rusak berat. Jadi sudah layak untuk dibangun lagi. Tapi kalau nanti seandainya jalan lingkar itu tembus, nah dari jalan lingkar bisa tembus juga keluar. Jadi banyak jalan yang keluar. Karena kemungkinan masyarakat ini kalau ngubur, kalau ada kendaraan, macam melingkar kan kalau ada jalan lingkar. Tapi kalau kate, terpaksa mentas di jalan situ tadi. Selanjutnya lagi pembuatan jalan setapak menuju persawahan. Jadi dari jalan setapak yang di sawah itu melingkar ke jalan tapi rumah Denteri itu, jalan lama itu lah kan. Kemungkinan minta di rumah Pertilatu ada di situ melingkar arah ke luar lagi. Jadi melingkar jalan itu kan. Untuk mengantisipasi kalau yang ada di persawahan itu. Terus pembuatan Bronjong. Nah ini yang di Sungai Lematang ada pernah dulu mengusulkan, masih kita kan. Terus pembuatan siring besar di pinggir jalan raya ini. Nah di pinggir jalan ini kondisinya itu kan minta ditinggikan. Jadi kalau hujan terus jadi parit itu selalu kotor, jadi tanahnya balik ke bawah. Selanjutnya lagi pembangunan RKB Taman Kanak-Kanak. Nah, jadilah tahun kedua ini usul Ibu Anggota Dewan. Kami tindak lanjut lagi, pihak sekolah juga buat proposal ditujukan ke Diknas. Kami juga buat juga, jadi kita sesama buat, sama-sama gitu. Mohon Ibu Anggota Dewan. Terus pengadaan bibit karet unggul, pengadaan bibit buah-buahan, pengadaan benih ikan dan ikan kolam terpal, pengadaan hewan ternak, pengadaan alat pertanian dan pupuk, pengadaan mesin penggiling padi, pengadaan mesin pompa air, pengadaan traktor ataran sawah tembatu, pembuatan parit irigasi ataran sawah tembatu, pembuatan sumur bor untuk sawah tembatu, pengadaan mesin pengontok padi, pelatihan budidaya jamur, penyuluhan pertanian, pembuatan sekretariat BPD. Nah yang ini kurasa agak suka BPD Labuan dari zaman uang nih, tapi masih kita masukkan juga kan. Pertama sekali kita di tanah sekarang ini terkendala. Pembangunan gudang desa, di gudang di sini ini kalau baca maksud aku samping Kolides. Terus pelatihan kecantikan dan salon, pelatihan sabun dan konveksi, penyuluhan keterampilan, penyuluhan hukum dan narkoba, penyuluhan kesehatan untuk anak SD 10 Janmas, pengadaan peralatan kesenian, pengadaan sarana prasarana olahraga, pengadaan kota sampah, pembuatan jalan setapak menuju dusun 1. Ini kemungkinan di sepakati itu pilih yang di jalan itu. Terus
pengaspalan jalan stasiun, pengadaan tiang listrik di jalan situ. Ibu anggota dewan kalau pacak kan, kalau masa takut itu kan pacak kalau jalan yang baru gitu kan, apa lima tiang apa kemungkinan pacak jam semua di daerah situ kan. Untuk sementara waktu itu yang bisa kami rekap, seandainya masih ada kurang atau aspirasinya belum terakomodir, kepada Bapak Ibu hadirin peserta musrembang silakan mengusulkan dan akan kami rekap kembali. Terima kasih. Kami hari Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kades Muara Gula Baru beserta jajarannya, Ketua BPD beserta jajarannya, dan Bapak dari BPP Kecamatan Ujanmas. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu warga desa Muara Gula Baru. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka Musrembang Desa Muara Gula Baru. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf ini terutama kepada Bapak Ibu warga desa Muara Gula Baru, terutama kepada Bapak Kades, Bapak Ketua BPD. Mungkin dari beberapa kali undangan saya cuma bisa datang, kalau ini sudah berapa kali, baru kali ini yang datang. Karena terus terang saja, kadang saya posisi ada di rumah tapi banyak tamu, jadi mau ngusir tidak mungkin. Akhirnya pas mau datang kita sudah bubar rapatnya. Kemudian lagi mungkin Pak Kades saya ini datang ke sini sebenarnya bukan kapasitas saya sebagai anggota DPR, tapi saya ini warga Muara Gula ya untuk hari ini. Tapi tidak apa-apa kalau Pak Kades mendapatkan saya sebagai anggota DPR di sini. Jadi di sini kita sudah melakukan Musrembang ini merupakan hasil kesepakatan kita, hasil usulan kita. Benar kata Bapak Kades tadi, mungkin ada yang belum tercover di sini, silahkan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian lagi dari hasil Musrembang ini nanti kita akan bawa ke Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kabupaten. Dan tentunya juga usulan-usulan ini bukan hanya masuk di Musrembang, tapi nanti juga mungkin ini sudah beberapa, ada yang sudah masuk di Resis Dewan tapi belum terrealisasi, karena ya kita juga bisa memahami untuk Kabupaten Muara ini banyak bagiannya. Kita 22 kecamatan, jadi sangat banyak, harus dibagi dengan sekian. Jadi terutama ini untuk Kecamatan Ujanmas per camat, karena di sini kebetulan untuk perwakilan Kecamatan Ujanmas ini hanya saya sendiri. Jadi katakan sih aku nih. Kalau dulu kan enak royoan, ada Pak William, ada Pak Faisal. Cuma kalau sekarang suhang, aman ada teriak diwe. Jadi 8 desa ini harus diperhatikan gale. Tapi tentunya saya tidak akan, saya pasti mengutamakan desa Muara Gula Baru ini. Kalau Pak Kades marah, mana Bu? Wah, pegawai kamu di situ, aktifnya nih kita nih. Itu. Jadi mungkin nanti kalau seandainya belum tercover di 2021, kita bisa masukkan di 2022. Mungkin kalau di sini yang sudah masuk di 2020 kemarin itu Komplok SD 10 Jamas, SD kita ini. Jadi masalah yang jalan setapak tadi Pak Kades sebenarnya itu sudah pernah mau ini, cuma kemarin itu ya salah tidur. Kemudian lagi pernah juga jalan setapak untuk Muara Gula Baru ini pernah salah kalau ukuran ya, jadi akhirnya dibatalkan. Makanya aku tegaskan dengan Pak Kades ini, kalau ada usulan tolong, terutama kalau itu masalah jalan, jangan dulu tanahnya. Kalau tanahnya hibahnya sudah siap, masyarakat sudah setuju, baru kita usulkan. Jangan sampai itulah sudah masuk, sudah disetujui, tahu-tahu kita katik lahan, salah lahan, beda ukuran yang seharusnya, tapi ternyata pas diukur tidak sampai, jadi hanya batal. Jadi makanya kalau memang ada usulan, terutama yang ingin untuk jalan, tolong detailkan, kalau masyarakat sudah setuju. Jadi kayak Muara Gula Dalam gitu,
yang untuk jalan lingkar juga kan. Tapi tanya lagi, kami itu tak ada kenian untuk kemudian nak minta jalan lingkar itu. Tanya lagi, sekarang timpanya itu lah siapnya belum? Nyatanya masih ada yang belum setuju. Nah lebih baik kita tunda, lebih baik kita ajukan yang lain budaya daripada jalan itu jadi yang lain kita tidak ambil. Itu karena kita ini sifatnya kita ini berbagi. Jadi kemudian lagi yang untuk 2020 ini kita ini terkendala juga banyak yang ditunda ini masalah COVID ini. Jadi banyak pemangkasan anggaran ya. Jadi banyak yang ditunda. Insya Allah kalau 2021 ini memang sudah aman. Kalau sudah aman hendaknya sampai di jemaah sudah habis kita tidak mulai masuk. Ya, jadi mulai ini jadi insya Allah kalau memang di 2021 acak masuk ya kita lakukan. Karena terus terang baik Pak Camat sampai hari ini APBD 2021 Kabupaten Muara ini belum dibahas. Karena di sini pihak eksekutif sampai hari ini belum menyerahkan PKS. Jadi belum ini yang 2021 belum deal. Yang mana yang bakal masuk. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila kita berkurang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Desa yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan terhormat Bapak Ibu Wiyati, anggota DPRD Kabupaten Morini, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu, Ketua BPD, Tentang Kota, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu hadirin, beserta muslim yang berbahagia. Jadi kami dari BPP Hujan Masuk, mungkin Pak Kades tadi nanya-nanya, apa iya tak sekarang kamu tuh bau apa? Jadi kadang bingung buat undang Pak Kades nih. Iya duduk gitu kan. Jadi ini kami itu lama itu dulu BPP memang Balai Penyuluhan Pertanian. Sudah itu berubah BP3K karena digabung Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, begitu kan? Nah sudah itu pisah lagi, yang perikanan ditarik ke pusat, kementeriannya beda, perikanan kelautan KKP, yang hutannya tarik ke provinsi, tinggal Balai Penyuluhan Pertaniannya lagi. Jadi ini ulang lagi Balai Penyuluhan Pertanian. Kebenaran Pak ini UPTD Pertanian itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi UPTD Tanam Pangan Hortikultura. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian itu untuk di kecamatan itu balik ke kita, ke Jemaah, BPP Jemaah. Kalau buat proposal tadi bidang pertanian mungkin diketahui koordinator BPP atau kalau BPP. Karena namanya BPP Jemaah, tapi kita wilayahnya dua kecamatan, Kecamatan Jemaah dan Kecamatan Morini. Ini itu ya, buat mengerti ya. Ini itu nomenklaturnya ini. Jadi terima kasih tadi dipaparkan oleh Pak Kades, banyak sekali usulan yang berkaitan dengan bidang pertanian. Karena wajar kalau bidang pertanian banyak diusulkan, karena kita tinggal dusun dan mata pencarian pokok sebagian kita adalah pertanian. Yang aneh itu kalau nanti yang usulkan pertanian, Pak Kades, kenanya. Karena Musrembang ini sebenarnya mengajukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, apa yang jadi permasalahan kita saat ini. Jadi kita usulkan dulu. Oh, mendimak ke jalan licak dulu. Berarti nak ngerasa jalan. Sarang mau padi ke sawah, berarti nak buat jalan. Apa kan itu? Ayo, sukau nyanjat kumpulan balongnya mana? Nah, berarti perlu beri karet. Nah, itu ada apa yang kita rasakan. Jadi ini Musrembang ini melalui proses di Pak Kades tadi. Dari Musdos, dari desa kan, mudah-mudahan apa yang diajukan tadi dapat direalisasikan untuk 2022 ini Pak Kades. Nah, jadi jangan bosan-bosan gitu musul itu, masuk atro. Kata Bu Mengiati tadi, memang kita kadang-kadang ada yang di kebagian karena di dilir itu, ya anggaran kita terbatas tadi kan, tapi kita usul atro. Selama kita karena Muslim ini tiap tahun kita laksanakan mengikuti acara rutin dari tiap desa. Jadi untuk bidang pertanian tadi lah banyak sebenarnya.
kalau tahun-tahun ini sampaikan Bu Mulyati tadi, kita karena COVID ini jadi banyak dipangkas program kegiatan proyek-proyek itu 50% bagian dihapuskan. Sorry, apalagi tahun ini kita ada rencana peda pekan daerah kontak layanan dalam tingkat Sumatera Selatan, seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 anggaran kita itu. Tapi Pak Gubernur minta dilaksanakan 2021 dan bukan cuma ini, padahal di Semende. Nah, jadi itu. Jadi kemarin OPD-nya lah survei di situ, mungkin pembukaannya di Semende dulu di tahun dulu di Nambungkut itu. Jadi yang tergabung di kelompok tani KTA itu kerja kita di bidang pertanian, kita tuan rumah. Sesomsel ini berapa kabupaten kota kalau berkumpul lah di situ di Morenin. Rencana yang semula 2022 di Islamic Center dipusatkan, ini dimajukan 2021 di Semende. Nah itu nyetor anggaran kita yang anggarannya di Dinas Ketahanan Pangan, bukannya. Jadi beberapa kegiatan tuh ada di situ. Jadi mungkin ada di antara tadi yang usulan-usulan kita tadi. Nah, sudah itu. Mungkin Bu Mulyati lebih tahu itu ya. Sampai kabarnya Bu ya, kita akan ada peta untuk pekan daerah yang rencananya bulan Juli 2021 ini. Bahkan di Semende yang rencana sebulan 6.000 peserta. Tapi karena suasana COVID ini mungkin kurang, jadi ada 3.000-4.000 lah. Jadi kita sama-sama yang petani produsennya kita ke Semende. Karena itu bahwa peta itu istilahnya unjuk kerja, unjuk keberhasilan setiap kabupaten bersama-sama saksikan. Nah, mungkin itu sekedar tambahan ya. Silakan tadi mengenai proposal keinginan kebutuhan dari pertanian. Jadi kalau jalan setapak itu ke Dinas Ketahanan Pangan, tapi kalau jalan produksi ke Dinas Perkebunan. Langsung saja ini Pak ya. Ini mengenai saya ambil dari Bapak Yulisman tadi masalah jalan produksi Pak. Di antara sawah Sembatu itu, antara jalan yang besar itu menuju jalan produksi, dalam arti kata untuk mengangkut hasil padi itu belum memungkinkan. Itu di Sembatu itu ada 2 jalur Pak. Ada jalur Pak Husen, ada jalur gitu. Nah, jadi tujuan daripada aku mengusulkan itu agar kiranya dapat diusulkan itu Pak. Itu masalahnya kan kalau kita ngangkut padi itu melewati banyak licak kan. Nah, jadi itulah Pak yang saya usulkan. Jadi mohon istilahnya itu ditambahkan itu. Masalahnya itu kan untuk mengangkut hasil itu menempuh jarak kira-kira ratusan meter. Nah, cuman itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Ini saya biasakan. Ini langsung dengan Pak Pertanian tadi. Ini bukannya tanah sendiri. Istilah tadi numpang ke kebun di kebun wo. Jadi kalau kurang pupuk, kemana-kemana minta tolong beli pupuk. Sedangkan kita hanya ini keadaan sekarang. Jadi minta tolong dengan Bapak Pertanian, atau pupuk, atau mana. Itulah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya, kami hormati Ketua BD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Camat saya mewakili, yang kami hormati Kepala BB 4 Ijanmas, dan yang kami hormati Bapak Babin Katimas. Kami hanya untuk menyampaikan pertama mengenai jalan lingkar. Jadi kita Muara Pulau Baru ini sama-sama
kita dukung supaya menyentuh masyarakat Muara Golo Baru. Jadi jalan itu kendala yang diutamakan. Kita ini kata lagi pelebaran desa ke sini Lematang, jadi depan kami tanah TNI, ke situ jalan Syukur, jadi melalui jalan ikan. Jadi prioritas utama prioritas terang. Kedua, kami pernah mengusulkan tahun 2018 mengenai pertanian, yaitu bermacam-macam yang kami usulkan. Ini kami rawat, dibatalkan. Sebab tidak menyentuh warga desa Muara Golo Baru. Sawah di situ di tempat itu cuma 4 di Muara Golo Baru. Jadi lain cuma warga. Sawah masuk sawah bahu ini 40 di Metuan. Yang lain cuma luar, bukan di Muara Golo Baru. Jadi yang 4 di Metuan. Jadi dikurang menyentuh warga desa Muara Golo Baru. Baik pun jalan setapak itu kebun karet itu banyak jemaah lain, bukan cuma warga Muara Golo Baru, jemaah warga yang jalan lintas itu. Jadi kita prioritaskan jalan lingkar ini untuk desa Muara Golo Baru. Kalau udah ibu resmi tiada ada. Jadi masalah usulan kami 2018 masalah pertanian dibatalkan sudah. Segala itu perlu diketahui, bukan warga desa Muara Golo Baru. Jadi kurang menyentuh untuk warga desa Muara Golo Baru. Cuma 4 di Metuan. Termasuk ini kalau di Sumatera Batu di sana Amir Rasid Ali, Tinggi M, termasuk aku 4. Termasuk juga di Dallas ini cuma apa di Muara Golo Baru. Cuma Pinang Bari banyak yang keluar. Jadi kita prioritaskan proyek ini ke jalan lingkar. Jadi yang lain-lain kena kudai. Walau jangan setapak ini sawah baru tu tidak nyentuh jemur Muara Golo Baru, jemur luar. Kakek sawah jemur Muara Golo Baru. Yang 4 termasuk Muhammad Madi, saya tahu apa? 4 juga jemur sawah baru. Dan kakek jemur Muara Golo Baru. Jadi prioritasnya, apalagi kebun karet, di mana lahan yang nanti kebun karet itu? Kau sawah itu dari kakek lahan di Muara Golo Baru. Percuma ada kebijakan, aku ambil lepas lagi ditanam tak? Karena kakek lahannya. Gimana? Aku minta tanya mengenai Muara Golo Baru lahan itu kebun karet. Di kakek sebelah sana PTP, sebelah sini wilayah Tanjung Ramang, sebelah sini sebelah selatan kakek. Seperti Ramanggal kebun karet, di Muara Golo baru dapat itu. Apa-apanya di Muara Golo Baru ada kebun karet di wilayah sini. Paling banyak halapan di Muara Golo Baru ada kebun karet di daerah. Ceklah kalau itu halapan. Ada kebun karet di sebelah sana. Jadi masalah jalan itu tadi kita prioritaskan jalan lingkar supaya cepat pembangunan desa. Baca terbangun di sana umpamanya pengembangan desa pertama. Jadi itulah kami minta ke Ibu Menyati. Jadi kalau ada usulan jalan lingkar diprioritaskan. Karena kita lagi lahan untuk bertumbuh. Itu saja. Sekian, terima kasih. Lagi dari Bapak Husin Basri. Jadi yang pertama tadi masalah jalan produksi di Ataran Tembatu. Jadi di sini sebelum kami beri kesempatan kepada Bapak BP Ujan Mas, Balai Penyuluhan Pertanian Ujan Mas, kami ingatkan kembali bahwasanya sebelum kita nyusul itu minta tolong surat pernyataan hibah. Jadi jangan sampai itu keluar barangnya maju. Nah, dikatakan jemur Kabupaten main-main kamu ini kurang perencanaan. Nah itu ya, jadi tapi silakan didengarkan, kita masukkan. Nah maksudnya minta jawabnya dulu. Mohon kesediaan dari Bapak BP Ujan Mas, Bapak Irisman SP, kami persilakan. Jalan produksi hubungan di usia kita mengatur sawit, juga dilewat. Udah itu masalah pupuk, udah. Jadi pupuk ini ini pengadaan pupuk itu melalui RTKK, jadi konsil. Nah ini RTKK-nya ERTKK, jadi elektronik RTKK. Jadi setiap anggota kelompok itu harus
terdaftar di kelompok, datanya harus lengkap, termasuk data nama ibu kandung. Karena tiap anggota kelompok itu akan dibagikan kartu tani. Jadi anggota kelompok itu mendapatkan kartu tani. Kartu tani itu salah satu syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah ya. Jadi pupuk yang untuk kita itu yang bersubsidi itu melalui kartu tani. Jadi kalau kita beli DW mungkin belum lengkap kartu tani. Ke depan itu setiap petani harus ada kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena kalau kata kartu tani kita tidak boleh beli pupuk yang bersubsidi, beli pupuk yang di pasaran yang umum. Artinya tidak disubsidi pupuk. Yang disubsidi khusus untuk petani dan dibatasi hanya 2-4 hektar, gitu ya. Kalau 80 hektar, tidak boleh lagi itu pupuk bersubsidi. Berarti pengusaha ada malah berduit, masih nanti bantu terus ya pupuk ya. Komunitas ya. Nah itu tujuan pemerintah itu supaya tepat sasaran, jadi yang disubsidi itu yang benar-benar yang membutuhkan. Jadi itu Bu ya, nanti koordinasi Ibu umpamanya sawah sapu atau kebun sapu yang lebih itu boleh nama yang nggarapnya, boleh nama pemilik lahan yang didaftarkan. Daftarkan dengan kelompok, kita diusulkan melalui desi ya untuk penyuluh Maragula Baru desi dibuatkan kartu tani. Mungkin nggak dapat posin kartu tani gitu, belum ya? Berarti masih diusulkan melalui Bank BNI ya, jadi Bank BNI. Kartu tani itu multifungsi Bu, bukan hanya untuk JRK pupuk, dapat juga untuk saving atau nabung juga dan lain-lain, gitu ya. Nah, mengenai Pak Husin tadi, yaitu usulan Pak Husin itu supaya yang diutamakan jalan lingkar, Pak ya. Jadi bukan berarti jangan dibangun usulan 2018, pergilah aja mau tetangga. Mungkin sana dulu gitu kan. Mungkin Pak Husin itu yang diprioritaskan dalam lingkar maksudnya kan itu. Tujuan itu bukannya itu dibatalkan karena jemput usulan. Bangunan itu 8 meter Pak. Jadi kalau di bawah 8 meter susah untuk masuknya Pak. Karena syarat mereka itu 8 meter. Untuk jalan lingkar itu biasanya 6 meter Pak jalannya. Jadi kalau di bawah 6 meter itu susah untuk masuknya Pak. Tidak diterima oleh mereka tolak. Jadi kalau misalnya jalan lingkar setuju cuma 2 meter warga terpaksa dibangun dulu ke dana desa. Urusan Pak Kades itu. Jadi masuk di kartu Kades Pak. Jadi sepakat dulu kira-kira berapa lebar jalan ya Pak. Kamu cek usaha tani 1,5 sampai 2 meter. Ya. Jadi kalau di bawah itu ya makhluk mungkin tidak dibangun dia. Jadi kamu cek yang dia menunggu Buniati, jangan sampai sudah disetujui oleh anggota dewan, sudah dilaksanakan itu pas diukur kurang, akhirnya tidak disetujui jalan itu. Pastikan ya ukurannya, bebannya, yang sampai sudah setuju, kakek ternyata bermasalah. Maragula lama main juga dari sini masalah lagi. Udah Pak, tambahan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya tak lupa menyanjatkan puji dan syukur kita sama-sama dalam orang ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya banyak mengucapkan terima kasih kami telah diundang dalam kegiatan musrembang ini. Selanjutnya dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan
bahwa mewakili keluarga SDN 10 Hujanmas hasil musyawarah tahun yang lalu dan kedepannya dengan adanya konvoi itu kami tidak ada halangan lagi dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Dalam kesempatan ini selaku menghadiri kegiatan musrembang ini kami ada juga Pak ingin menyampaikan keinginan dari pihak sekolah bahwa pihak sekolah itu sangat membutuhkan sumber air bersih. Bapak Ibu peserta musrembang ini karena warga masyarakat di sekolah anak-anak kami butuh sekali dengan sumber air bersih. Selama ini ada berasal dari sumur dengan keterbatasan, sehingga kedepannya kalau bisa dapat membantu dengan dengan adanya pemasangan PDAM melalui musrembang ini, kami sangat mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, kalau bisa Pak Kades, sumber air bersih kami sangat butuh di pihak sekolah. Selanjutnya dalam kesempatan ini kepada Kang Mas, kami juga mohon bantuannya keamanan sekolah, karena kadang-kadang di depan pintu pagar itu tempat parkir mobil Pak, di depan pintu pagarnya. Kalau bisa minta bantuannya selama waktu jam proses pembelajaran saja Pak, kalau bisa keamanan di depan pintu pagar itu untuk taksi Pak, kalau bisa dibantu untuk bagaimana supaya tidak parkir di depan pintu pagar sekolah. Itu saja dalam kesempatan baik ini sekedar permohonan dari pihak sekolah atau penyampaian undang-undang dari pihak sekolah. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Maragula Baru yang telah mengundang kami pada kegiatan Musrem ya pada pagi hari ini, kepada Ibu Bupati, anggota DPRD Kabupaten Muhammad, Bapak Camat Kecamatan Hujanmas akan mewakili, Bapak Ketua DPD, dan Bapak dari Pertanian Pak ya, BPP Pertanian ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa karena telah memberikan sumbangsi ya kepada TK kami, yaitu berupa usulan RKB, karena mengingat daya tampung pada tahun ini Pak ya, peserta didiknya agak banyak, jadi kekurangan ruangan itu. Sebenarnya ada untung ruginya ya COVID ini Pak bagi kami, karena kalau seandainya kami belajar tatap muka, mungkin kesempitan anaknya di dalam kelas. Seperti itu Pak. Tidak ada tambahan. Yang kami inginkan cuma realisasi dari pembuatan RKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kades, untuk khusus jalan setapak ya, entah itu anggaran dari kecamatan atau dari desa, itu di sebelah aku tuh Pak Kades, di belakang aku itu ada tanah ukuran 80 kali 80. Nah kebetulan aku lah belinya sebelah. Nah cuma Tanjung Rama, aku lah koordinasi dengan yang punya tanah, dari depan Hadi, antara Hadi dengan siapa, Sidar Hasan itu pacak dibuat jalan setapak arah ke sana. Nah, tujuan aku ada beberapa kapling lagi, mungkin pacak dibagi-bagi. Kalau dibuat jalan setapak, mungkin pacak merabi di sana, ngembang dusun. Nah, dari sana tembus sekitar 50 atau 80 meter, ambil arah kiri lagi. Aku lah koordinasi dulu dengan yang punya tanah, itulah diwakafkannya secara lisan.
arah ke Jalan Setapak Lama. Arah ke Jalan Setapak Lama. Nah itu maksud aku pembagian dari andai kata adanya pembagian Jalan Setapak itu dari desa atau dari kecamatan masuk ke saja yang itu. Nah itu usulan aku secara pribadi ya, secara kedinasan ya, secara dusun ya. Sekitar 80 meter. Kalau tidak sampai 80. Nah itu saja Pak Kades ya, agar direalisasi atau digarisbawahi untuk kita kali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Rosita, aku tidak tahu kalau di SD ini kita belum ada sarana air bersih. Seharusnya kemarin Ibu pas pipa itu mulai masuk ngomong Bu. Jadi kalau untuk SD itu Bu Rosita karena itu alma mater aku, jadi itu pasti ya, aku harus mengutamakan. Karena aku cukup bangga ya, walaupun kita di sekolahnya di dusun Pak Kades pacak jadi anggota DPR. Banyak yang jadi polisi, dari tentara, jadi apa. Jadi kalau untuk SD itu insya Allah aku mendukung. Cuma aku sesalkan ke Ibu, aku baru sekarang ngomong. Aku kira PAM itu sudah masuk dulu Pak Camat. Jadi rupanya belum masuk. Ya, kalau seandainya memang kemarin itu kita bentuknya di mana ya, mungkin aku bisa bantu. Tapi kalau ini kita memang untuk yang di 2021. Karena kalau untuk 2020 kan memang di pending dulu kan. Jadi Bu Rosita itu harusnya kemarin ini yang aku sesalkan di situ. Kenapa Ibu baru ngomong sekarang? Karena kalau itu alma mater aku, di situ aku dicetak, ya dijadikan pintar. Mana yang mau ngurusi SD? Orang lain SD aku dewe Bu tidak diurusi. Jadi kaget ke depan Bu Rosita, tolong apa-apa yang diperlukan oleh SD itu tolong nanti diusulkan. Jadi kalau seperti ini Pak Kades usulan untuk WC. Itu Bu Rosita ya. Jadi ke depannya kalau memang nanti kita ada penambahan PDAM itu kalau memang sekolah ada kendala tolong ngomong Bu. Insya Allah kalau aku bisa bantu, aku bantu. Kemudian lagi untuk Bu Yanti, masalah usulan dari Bu Yanti tadi. Jadi memang benar kata Pak Kades tadi, kalau untuk swasta ini memang agak gimana ya, agak ribet. Pertama dulu dengan masalah Miss Muara Gula Lama. Karena di situ saya sempat berdebat dengan kepala dinas, mereka katakannya tidak mau mengabulkan. Alasan mereka bahwa Miss itu merupakan milik swasta, Miss itu yayasan. Benar Pak, saya bilang itu memang yayasan, tapi perlu Bapak ketahui bahwa yayasan itu didirikan oleh masyarakat Muara Gula Lama karena saat itu mereka butuh sekolah dan sekolah itu jauh, makanya mereka gotong royong mendirikan sekolah itu. Jadi akhirnya mereka nurut ya, diturutin. Demikian juga ini untuk TK ini Pak Kades. Memang benar ini yayasan, tapi untuk kita masyarakat Muara Gula Baru ini perlu. Insya Allah nanti kita berjuang bersama-sama untuk merealisasikan ini. Kemudian lagi untuk jawaban menyangkut musim taliwa. Jadi yang untuk usulan yang 2018 tadi ya kita tetap majukan, cuma benar kata Wak tadi yang pasti yang utamakan itu yang jalan lingkar tadi. Aku jujur saja Wak, yang aku utamakan untuk saat ini untuk Muara Gula Baru yang jalan lingkar itu. Kalau yang lain yang aku kawalnya, tapi ya kalau kita kawal entah kita di jalan kena tembak tidak tahu. Namanya kawal, tapi itu yang aku kawal itu dulu karena aku pikir kalau yang lain agak mudah. Cuma kalau jalan lingkar ini kan agak agak berat ininya. Jadi itu yang memang aku utamakan, aku prioritaskan di kawal itu yang itu. Kemudian lagi Pak Kades untuk lampu. Jadi kemarin itu aku memang cakawi. HP-nya kan saya sudah ngomongin dari dinas perdagangan itu kok 5 buk. Supaya yang kemarin 5. Lalu aku hitung gimana risiko lagi. Aku tidak tahu mana yang masuk ke rumah ketua BPD ini yang lingkungannya. Iya, dihitung tuh. Nah cuma 4, kan risiko lagi. Iya, rupanya masuknya ke situ. Tapi nanti tolong diinikan lagi Pak Kades kita
kan baru. Kemarinnya kalau Pak Minanya, kan dari malam lewat nggak kate lagi. Jadi itu ini lagi. Jadi kalau yang untuk yang cakong ibu-ibunya mana, aku nggak nyambung. Aku pikir itu masuk keluar gula dalam. Iya. Aku pun itu berapa kali ini lupa mana singkoknya. Tapi kalau sekarang untuk musim ada tolong dicek lagi coba ya. Aku memang konslet atau memang itu dengan kawan bola nih. Gitu. Yang lain sudah. Tapi yang itu saja gitu. Jadi itu, jadi yang untuk lampu itu ada kalau memang ini nanti diinginkan lagi. Ya. Ngatur kalian itu obat di dalam hal ini lah kan. Nah, yang itu tadi. Jadi kita kan pacak nyampaikannya dengan pihak sekolah, dengan masyarakat, bahwasanya memang tidak. Kalau memang benar-benar apa namanya terpapar tadi, ya terpaksa isolasi. Itu pacak ada buktinya kan. Kita jangan merugikan. Karena bagi masyarakat awam ini kalau kata COVID itu dan jauhi. Jelitan lagi tidak. Nah, jadi itu. Jadi minta tolong Pak Henry, kami beri kesempatan untuk jelaskannya masalah COVID ini dan masalah yang lain tadi. Kami disempatkan. Yang saya hormati Ibu DPR, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang saya hormati Bapak Deputi, yang saya hormati Ibu Ketua PKK, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih. Jadi sekarang ini kita masih menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah baca-baca maupun lihat di media massa, TV, koran, kita tahu apa itu COVID. Ya, jadi COVID ini virus yang pertama dari binatang. Nah, tahun 2019 sudah ke manusia. Nah, tepatnya di Wuhan, di Cina. Pertama kali di Cina. Nah, waktu pertama kali ganas virus itu. Begitu kena apa? Begitu kena kantor. Nah, virus itu sementara ini ada yang ganas, ada yang hidup. Ya. Nah, cuman yang masuk ke Indonesia itu ada yang meninggal, yang kena tadi kan, ada yang sehat. Nah, tergantung dari kondisi kita. Ya, kalau daya tahan kita kuat, penyakit bawaan, insya Allah kita pacak melewati yang itu. Banyak sekali yang sembuh. Jadi penyakit ini tidak perlu ditakuti, tapi waspada. Ya, waspada. Kalau kita antibodi kuat, sehat, tapi penyakit lain, mudah-mudahan aman-aman, pacak melewati itu. Kena, tapi kalau misalkan umur kita lah turun, ada penyakit lain, nah yang itu biasanya yang galak makmum meninggal, ya, atau dia masih muda, cuman ada penyakit lain di bawah. Makanya kalau COVID itu sekarang ini tidak boleh meninggal oleh COVID, ya, meninggal diagnosa meninggal oleh misalkan jantung terkonfirmasi COVID, nah, itu kan, atau meninggal karena kencing manis, penyakit dulu yang dikatakan terkonfirmasi COVID. Nah, itu jarang nanti orang meninggal COVID, jarang mengatakan meninggal oleh COVID kalau Indonesia kan, biasanya ada penyakit penyerta, ya, meninggal misalkan oleh penyakit apa, kanker, atau kanker apa, kanker rahim, kanker darah terkonfirmasi COVID. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu takut, cuma waspada. Nah, cak mana waspadanya? Yang pertama, protokol kesehatan, ya, itu wajib, ya. Merah ini kemarin kita wajib pakai masker,
Ya. Karena masker itu ini menular. Yang kedua, negara. Nah, 1,5 meter kita terumpat lagi dia. Virus itu 1,5 meter. Ya, agak aman. Terus sering-sering tangan, ya, sabun. Makanya menarik itu di setiap instansi, di setiap tempat-tempat umum ada pada cuci tangan. Nah, jadi jangan segan-segan kalau kita masuk ke kantor itu misalnya, jadi cuci tangan, Jepang, jadi cuci tangan, ya. Karena kita tadi tentang tap yang kita kecakkan tadi lah. Akan kita kecakkan ini. Nah, siapa tahu ini apa yang dikecakkan dia yang terjangkit tadi kan, kita ngecakkannya. Nah, kita ngecakkan ini kalau kita nggak puasa mungkin tidak kan, apa sih ini masuk tahu-tahu, nah, kelap tidak itu yang mudah. Kalau sudah ngecakkan aja kita mungkin ini galak, mudahnya tu kan, itu yang galak. Dia dari cuci, itu, jadi mudah. Kita negara, kita hindari kerumunan, itu, hindari kerumunan. Nah, kita ni agak susah, lagi di tempat yang terdekat ni dah mulai menaik kan, lalu dia teratur lagi. Pertama kadang bisa dihitung kan, menanyakan kalau kita termasuk. Pas makan ini dia protokol kesehatannya tadi itu, jadi kita agak susah nak menerapkan itu protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah nak di tempat kantor kantornya ada, ya. Jadi masuk biasa kan. Tengah, dari darah. Karena virus ini agak susah dikendalikan. Sampai kita Rabbil Alamin, berjalan dengan sesuai rencana acara kita pada hari ini, mengingat waktu dan selesai. Sudah acara kita hari ini, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Rapat hari ini ditutup. Saya akhiri, marilah bersama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama kepada Ibu. Yang ini